Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Izin menyampaikan proses persidangan mewakili kuasa dan komunikasi. Kawan-kawan semua, pertama terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan. Semangat, masih panjang perjalanan kita. Meskipun MK bilang 60 hari, rasanya bisa lebih dari 20 hari. Kapan minggu nanti kita harapannya bisa sidang dan bisa rame-rame terus. Tadi beberapa di antara kita ada yang hadir secara Zoom, itu sangat kami apresiasi gitu ya. Dan kalau bisa makin banyak lagi tuh kawan-kawan hadir secara Zoom. Karena memang kita dibatasi cuma 10 orang yang hadir, baik kuasa ataupun pemberi kuasa. Lalu berkaitan dengan sidang, kami ingin sampaikan tadi kita telah mengagendakan sidang yang seharusnya agenda sidang itu adalah keterangan DPR, keterangan tambahan Presiden, dan ahli dari perkara kita, perkara nomor 40 tahun 2023. Namun yang hanya bisa berlangsung tadi hanya keterangan DPR. Presiden rasanya nggak ada nambah keterangan. Gitu. Lalu ahli dari kita itu nggak dikasih kesempatan sama MK. Kenapa nggak dikasih? Karena menurut aturan MK, berkas-berkas persyaratan ahli diantaranya ya ada CV, ada KTP, ada surat tugas dari instansi, ada keterangan ahli itu harus diberikan 2 hari sebelum persidangan. Kami pun tahu itu 2 hari sebelum persidangan, cuman karena ada keterbatasan waktu, salah satunya ada surat tugas dari instansi beliau baru bisa diberikan kemarin hari Rabu, itu suratnya baru keluar 11 Juli, maka kami baru kirimkan itu 11 Juli bersama. Sehingga pada akhirnya kami anggap seharusnya bisa ada ahli hari ini dan tidak ada pemberitahuan oleh panitia nggak boleh ada ahli gitu ya. Namun dalam persidangan ternyata MK bilang karena tidak sesuai prosedur berarti nggak bisa dijadikan ahli. Namun demikian alhamdulillah ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan ahli hari ini, MK masih bisa memberikan kesempatan untuk sidang berikutnya. Nah sidang berikutnya itu 2 minggu dari sekarang, tapi hari Rabu tanggal 26 Juli 26 Juli hari Rabu jam 11 juga ya, jam 11 juga di sini gitu ya. Agendanya itu khusus agenda perkara kita tuh. Perkara 40 doang agendanya, nggak ada keterangan DPR lagi. Kalaupun ada keterangan tambahan mungkin ya. Keterangan presiden harusnya udah nggak ada, tinggal kita diberikan jatah 2 ahli sama 2 saksi. Nah 2 ahli 2 saksi ini yang akan kita coba maksimalkan agar persidangan berikutnya tanggal 26 Juli kita bisa membuktikan bahwasanya ada pelanggaran konstitusi DPR dan presiden dalam membentuk undang-undang nomor 23 itu melanggar konstitusi. Itu proses persidangannya. Dan mohon nanti kiranya kawan-kawan yang sebagian besar mungkin ada dari pengurus PD, PC atau PUK yang nantinya kita minta bantuan untuk menjadi saksi atau ahli bisa sama-sama mencari. Khususnya saksi ya, gitu ya. Saksi yang misalkan kriterianya dia di PHK karena undang-undang Cipta Kerja setelah putusan MK nomor 91 tanggal 25 November 2021 sampai sebelum Perpu gitu ya. Nanti kita minta bantuan lah kawan-kawan untuk bisa mendapatkan saksi itu 2 orang. Itu prosesnya kawan-kawan. Nanti keterangan tambahan atau lanjutannya mungkin dari kuasa hukum lain atau dari Ketua Umum Federasi bisa menyampaikannya. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit bahwa hari ini tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Ari, teman-teman sudah mengikuti bahwa keterangan DPR sebagai kuasa hukum DPR tadi kan teman-teman sudah mendengar semua Komisi 3. Dan dari kalau teman-teman mencermati keterangan yang kurang lebih ada 1 jam ya, termasuk keterangan pemerintah sebelumnya mewakili presiden, maka kita melihat bahwa sesungguhnya mereka pembuat undang-undang presiden dan DPR itu mengakui bahwa penetapan Perpu ini menjadi undang-undang yang fokus kita terhadap uji formil hari ini itu tidak dilaksanakan pada sidang berikut. Sebenarnya mereka sudah akui dan beberkan, sehingga kemudian kalau logika kita orang umum lah, kalau kita memandang dari sisi konstitusi sendiri, kita melihat bahwa mereka sudah melanggar tentang pembentukan undang-undang itu, yaitu undang-undang yang menetapkan Perpu menjadi undang-undang. Karena kalau yang kenapa makna kegentingan memaksa itu kemudian harus pada sidang berikutnya harus sudah diputuskan, karena emang genting kalau kemudian dibahas dengan alibi tadi yang dijelaskan itu berpanjang-panjang RDPU, dan itu juga saya nggak yakin itu ada gitu kan, itu berarti nggak genting dong, tidak memenuhi unsur-unsur dengan memaksa. Nah oleh karenanya sebenarnya terkait dengan tidak diizinkannya ahli kita yang sudah hadir hari ini di MK
memang ada sisi positif yang kita dapatkan. Akhirnya ahli kita insya Allah akan memberikan keterangan sekaligus menanggapi keterangan DPR. Awalnya kan kalau hari ini menyampaikan keterangan ahli kita kan hanya menanggapi keterangan presiden saja, tapi dengan ditundanya sebagai hal yang positif berarti ahli kita nanti juga sekaligus akan memberikan tanggapan terhadap keterangan dari DPR. Nah, terkait dengan sidang tanggal 26, tadi kan tanggal 26 itu kan sidangnya fokus diberikan kesempatan bagi pemohon nomor 40, artinya kita nih Gikanas. Jadi rasa-rasanya mungkin nanti perangkat organisasi, ada Pak Ketum, Pak Abdullah, mungkin nanti ada PPMI 98 yang bisa memaksimalkan dalam kita mengawal persidangan bahwa ini sesungguhnya adalah kesempatan bagi kita bahwa kita menunjukkan kepada majelis yang terhormat ini bahwa ya ini yang menggugat, yang memohon kita semua sudah, meskipun hanya 121 orang yang berkesempatan secara resmi jadi pemohon. Nah, oleh karenanya siapkan teman-teman agar di sidang tanggal 26 nanti kita bisa hadir untuk mengawal sidang ini. Terima kasih. Ya, perjuangan yang tidak pernah lelah, pertarungan yang tidak pernah lelah, tapi melelahkan diri kita. Inilah bentuk negara kita yang selalu meminggirkan hak-hak kita sebagai warga negara. Berapa kali kita sudah mengajukan ini ke MK. Putusan MK 91 pun tidak diindahkan oleh pemerintah. Artinya apa? Kita sebagai rakyat diterpinggirkan. Saatnya hari ini ketika kita berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, kita harus berani untuk melawan. Tidak ada kata lain, harus kita lawan ini pemerintah yang jolim. Gitu loh. Makanya mungkin nanti kita akan rapat di presidium untuk bisa mengerahkan semua pemohon untuk hadir semua federasi yang ada di dalam sidang MK ini. Memang untuk sementara yang hari ini adalah pemohon dari KEP sekitar 100-an orang. Tapi kita sebagai pendamping di federasi, kita juga akan coba mengerahkan anggota kita di dalam mengawal sidang Mahkamah Konstitusi ini. Tapi dengan syarat kita tidak aksi. Kita tidak ingin aksi, kita pengen hadir dalam persidangan. Kalau aksi kita nggak mungkin sampai di sini. Jadi tolong kita sama-sama beritahukan kepada seluruh PUK kita untuk hadir mengawal sidang di Mahkamah Konstitusi, bukan aksi. Ya, mungkin itu aja tambahan dari saya. Ya, sekali lagi kita selalu dipinggirkan, selalu dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu apakah itu namanya oligarki atau apapun, tapi saatnya kita harus melawan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam berkah, salam sehat, dan salam solidaritas untuk kita semua. Pertama, terima kasih banyak teman-teman sudah ikhlas meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran, bahkan meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan untuk sama-sama ikut menyaksikan acara pelaksanaan sidang pada ini hari. Kawan sekalian, catatan penting bagi kita bersama bahwa dalam sejarah di Mahkamah Konstitusi pemohon terbanyak adalah kita. Kita itu artinya Gikanas. Permohonan 91 dulu, 04 PPU, ya, jumlahnya itu 661 orang yang tersebar dari seluruh Indonesia. Dalam sejarah di Mahkamah Konstitusi nggak ada pemohon yang begitu banyak, yang melibatkan begitu banyak pekerja. Kita melibatkan dari unsur pekerja kontrak, pekerja tetap, pekerja outsourcing, dan seterusnya, termasuk struktur administrasi. Untuk kali ini pemohonnya 121, 10 lembaga plus pekerja sebanyak 121. Atas dasar itu kalaulah besok pada waktu tanggal 26 121 hadir pemohon semua, itu diberikan kewenangan konstitusional, artinya hak sebagai pemohon. Selain itu sudah tentu kita yang bersolidaritas, yang bersama-sama memberikan dukungan. Atas dasar itu yang normatifnya 121 itu ditambah lagi anggota-anggota yang lain. Atas dasar itu harapannya semakin banyak untuk kehadiran tanggal 26 yang akan datang. Selamat buat teman-teman.
Kita nggak boleh lelah, kita berjuang. Dan saya memiliki optimisme bahwa kuasa kita, advokat kita maksimal dalam rangka melakukan advokasi dan pembelaan. Dan mudah-mudahan gugatan kita bisa terpenuhi dan membatalkan Perpu nomor Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Dan juga kita menunjuk tim saksi ahli, nggak main-main juga. Orangnya cukup terkenal, cukup populer, cukup di pengetahuan, wawasan dan keilmuannya, yaitu Pak Zainal Arifin Mukhtar. Mungkin teman-teman tahu, sering lihat di TV. Jadi nggak ngambil orang yang sembarangan. Dan demikian harapannya dengan saksi ahli yang begitu hebat, insya Allah nanti didukung saksi fakta, ya toh, mudah-mudahan gugatan kita bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan akhirnya membatalkan Perpu yang kita jujur ngomong kita tolak. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Seperti itu. Selamat buat teman-teman. Terima kasih banyak atas semuanya. Atas nama Kikanas, menyampaikan terima kasih kepada para pemohon, para advokat dan kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Belum ada Kikanas.